Yuk kita bahas lebih lanjut bareng saya. Pasar belik ikan dimasak oleh koki yang ahli. Salam kebajikan, saya yang di sini namanya Lovely. Jikalau kita mengulas tentang keharmonisan, kita tidak akan bisa lepas dari perbedaan. Karena keharmonisan itu sendiri terbentuk ketika hal-hal yang berbeda dibawa ke ruang lingkup yang sama dan membentuk sebuah kesatuan atau keharmonisan. Perbedaan-perbedaan itu bisa dari banyak aspek, seperti biologis, konsep, pemahaman, cara pikir, dan banyak banget yang kalau dijabarin semua video ini gak bakalan selesai. Perbedaan-perbedaan itu kesannya bertentangan, padahal perbedaan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bersifat saling melengkapi. Tetapi konsep keharmonisan gak sesimpel yang kita pikir. Hal-hal yang berbeda tadi itu harus sesuai dengan proporsinya. Kalau berlebihan gak bakalan harmonis. Kita ibaratkan keharmonisan sebagai nasi padang. Di nasi padang banyak banget yang enak-enak. Ada nasi, daun ubi, dan banyak banget. Tapi porsinya harus tepat, bener? Biar nasi padangnya jadi enak. Kalau kelebihan sambal jadi kepedesan. Kalau kebanyakan sayur, sayangnya sih gak suka sayur. Nah, sama juga kayak keharmonisan. Semua hal yang berbeda itu perlu proporsi yang tepat. Dari sini kita tahu bahwa keharmonisan juga butuh yang namanya jalan tengah atau Chong. Chong inilah yang mengharmonisasi perbedaan-perbedaan di antara kita. Ternyata ada juga hal lain yang dapat membantu kita untuk mencapai keharmonisan, yaitu rasa tidak takut untuk menerima perbedaan. Gimana sih maksudnya? Contoh rasa takut untuk menerima perbedaan adalah ketika kita berusaha memaksakan pandangan kita kepada orang lain dan merasa bahwa pandangan kita lah yang paling benar. Kalau misalnya kita pakai filosofi nasi padang lagi, ibaratnya kita bikin perkumpulan. Namanya perkumpulan pesuka nasi padang. Pasti semua anggotanya suka makan nasi padang dengan lauk yang berbeda. Saya sih sukanya pakai sambal udang. Terus saya memaksa kalian semua untuk makan nasi padang pakai sambal udang. Pasti kalian gak terima dong. Kemudian terjadilah konflik, perpecahan, bubar deh PPNP. Gak jadi harmonis. Sebenarnya dapat dimengerti sih, mengapa kita takut akan perbedaan. Dari dulu kita sudah ditanamkan bahwa perbedaan itu adalah hal yang tabu. Kita takut perbedaan itu dapat mengancam posisi kita, baik menyingkirkan atau bahkan memusnahkan kita secara sepenuhnya. Tapi memangnya kita mau untuk tetap seperti ini? Tetap takut untuk menerima perbedaan? Kita sebagai pemuda masa kinilah yang harus belajar untuk menerima perbedaan. Karena tanpa adanya perbedaan, tidak akan ada perubahan. Tanpa perubahan, gimana caranya kita bisa berkembang? Kitalah yang harus memulai dan mempengaruhi lingkungan sekitar kita untuk mulai belajar menerima perbedaan. Ada juga sabda Nabi Kongse yang berbunyi, seorang susilawan tidak dapat sama, tetapi dapat rukun. Tetapi seorang rendah budi, meski sama, belum tentu dapat rukun. Ternyata yang sama aja belum tentu bisa rukun. Mengapa sih? Karena terkadang walaupun sudah ada persamaan, akan berusaha dibeda-bedakan. Kemudian timbullah perpecahan. Dari sini kita tahu bahwa ada satu lagi hal yang dapat membantu kita mencapai keharmonisan, yaitu jangan berusaha membeda-bedakan sebuah persamaan. Sekarang kita sudah tahu hal-hal apa saja yang dapat membantu kita untuk mencapai keharmonisan, yaitu yang pertama adanya jalan tengah atau Chong. Kemudian yang kedua adalah rasa tidak takut untuk menerima perbedaan. Yang ketiga adalah jangan pernah berusaha membeda-bedakan sebuah persamaan. Sebagai pemuda masa kini, seharusnya kita sudah tahu apa yang perlu kita lakukan untuk membangun dan menjaga keharmonisan di negara Indonesia. Tetapi pertanyaan terakhirnya adalah, apakah kita benar-benar ingin mengimplementasikan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, dan mencapai keharmonisan? Atau kita ingin tetap di zona nyaman kita? Jaga kesehatan kita dan jangan lupa untuk memperketat protokol kesehatan karena pandemi masih belum berakhir.
Jikalau ada kesalahan pada video ini, baik dari aspek apapun, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Video ini tadi saya buka dengan pantun. Rasanya nggak bakalan enak kalau nggak ditutup pakai pantun juga. Jadi, padi habis tinggal jerami. Bakar dulu sampai bersih. Pidato saya sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Saya Lovely Almira James, salam kebajikan.